Setelah resmi dipecat oleh PSSI, Shin Tae-yong terpantau meng-unfollow semua akun Instagram pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun, Serius lah? ia tetap mengikuti akun pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan sejumlah pemain lain yang bukan naturalisasi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang bertanya-tanya, apakah alasan pemecatan Shin Tae-yong salah satunya adalah permintaan dari para pemain naturalisasi? Katanya STY ini disingkirkan, dipecat kerana pemain-pemain diaspora yang tidak berpuas hati dengan STY, taktik STY ini. Dan mereka susah, ada yang kata yang susah untuk berkomunikasi dengan STY dan mereka tidak setuju dengan taktik yang diterapkan oleh STY ketika bertemu dengan China kemarin. Jadi sebab itulah antara sebabnya kenapa STY dipecat. Itu yang saya dengar lah, yang saya lihat di media sosial, di TikTok, di YouTube ya. Adakah benar, adakah salah, saya tidak tahu guys. Teman-teman mungkin lebih tahu daripada saya. Teman-teman bisa juga komen di bawah komentar. Itu yang saya katakan tadi. Biasanya pemain akan mendengar kata pelatih, bukan pelatih yang mendengar kata pemain. Jadi di sini disebabkan pelatih tidak mahu mendengar kata pemain. Jadi akibatnya STY yang dipecat. Shin Tae-yong unfollow semua pemain keturunan. Shin Tae-yong membuat heboh dengan meng-unfollow semua pemain keturunan timnas Indonesia. Hal ini memunculkan dugaan adanya konflik internal. Bung Harpa, pengamat sepak bola, mengungkap bahwa sebelum laga melawan Cina, ada pemain keturunan yang memprotes taktik STY. Pertemuan digelar untuk membahas masalah ini, namun diduga STY merasa tersinggung. Imbasnya terlihat di laga tersebut. Haye hanya jadi cadangan, ban Kapten Jai dilepas, dan Eliano dikeluarkan dari skuad. Erick Thohir juga sempat menyebut adanya situasi panas di tubuh timnas sebelum pertandingan ini. Apakah penyebab konflik ini membuat timnas retak? Ternyata ada yang mengatakan begini yang kita dengar tadi. Katanya, sebelum laga antara Indonesia dengan China, maksudnya ada salah faham di antara pemain dengan pelatih. Maksudnya, pemain diaspora dengan Shin Tae-yong. Mereka tidak suka taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong ketika bertemu dengan China kemarin, guys. Dan inilah yang membuatkan Indonesia kalah ketika bertemu dengan China kemarin. Bagi saya, ini adalah salah satu perkara yang agak besar juga ya, kerana begini. Kalau kita selalu lihat, biasanya seperti saya kata tadi, biasanya pemain akan mendengar kata pelatih, guys. Tetapi berbeza di sini, adakah mereka pelatih ataupun STY yang jadi pelatih? Itu yang menjadi tanda soalan. Dan disebabkan perkara ini juga, kita lihat STY unfollow pemain-pemain diaspora Indonesia, ya. Kecuali pemain-pemain yang lokal Indonesia, dia tidak unfollow lah. Dan dia terus ikuti di dalam Instagram. Cuma pemain-pemain yang diaspora saja yang dia unfollow di Instagram, guys. Sampai begitu sekali ya, STY merajuk. Kalau orang Malaysia bilang merajuk, guys. Merajuk. Jadi itulah yang kita lihat yang terjadi sekarang ini di dalam timnas Indonesia ya. Apapun kita doakan, mudah-mudahan perkara ini tidak berpanjangan dan ditukarkan dengan pelatih yang baru selepas ini akan lebih baik lagi ya daripada Shin Tae-yong. Bukan saya katakan Shin Tae-yong tidak baik. Shin Tae-yong sudah memberikan yang terbaik sebenarnya untuk timnas Indonesia. Tetapi kita harapkan pelatih yang baru ini lebih terbaik. Karena yang lebih terbaik itu akan boleh membawa Indonesia pergi ke Piala Dunia. Itu maksud saya ya. Jangan salah tanggapan ya. STY tidak akur dengan pemain. Rasa-rasanya ya, publik Indonesia masih aja belum bisa terima dengan lapang dada dipecatnya coach Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Indonesia. Apalagi dengan alasan yang dianggap kurang masuk akal. Menurut Pak Ketua Umum Erick Thohir, guys, salah satu faktor dipecatnya coach STY adalah karena mulai terjadinya ketidakharmonisan di ruang ganti, antaranya dengan pemain keturunan perihal taktik dan strategi. Dalam hati aku berkata, apa mungkin ya ada cekcok antara STY dengan pemain keturunan kita? Mengingat kulihat yang terjadi di media sosial, mereka selalu menunjukkan kekompakan. Jadi, menurut PSSI, ada indikasi Shin Tae-yong dikabarkan merasa sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritik itu muncul setelah timnas Indonesia gagal menang dari Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu itu berakhir dengan skor 2-2 usai kemenangan skuad Garuda dirampok oleh wasit. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain keturunan dikabarkan mengajak Shin Tae-yong untuk berdiskusi. Mereka hendak membicarakan soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong tidak puas dengan kritikan tersebut. Dari kritikan yang datang dari pemain keturunan, kemudian muncullah line up yang aneh saat timnas Indonesia hadapi timnas Cina. Pertemuan kedua tim itu tersaji di matchday keempat grup C. Kala itu, Shin Tae-yong melakukan banyak pergantian di daftar starting line up.
Dia bahkan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten menggantikan Jai Itzes. Kemudian Tom Hai dan Sandy Walsh yang kerap diandalkan kini hanya duduk di bangku cadangan, padahal tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Rangers juga tidak masuk skuad timnas Indonesia. Akibat keputusan aneh itu, timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Kekalahan ini tentu saja sangat kita sayangkan, sebab skuad Garuda sejatinya diyakini bisa mendapat poin penuh dalam laga itu. Jika berhasil menang, timnas Indonesia tentu saja bisa lebih memperbesar kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers pemecatan Sintayong, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengkonfirmasi adanya dinamika di tubuh timnas Indonesia sebelum laga melawan China. Erick Thohir juga menegaskan pemecatan STY demi mencari pelatih yang cocok dengan pemain. Oleh karena itu guys, setelah kupantau-pantau, setidaknya ada pemain keturunan kita yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Coach STY di media sosialnya. Mereka adalah Elkan Bagot, Shane Patinama, Eliano Rangers, Calvin Verdong, Sandy Walsh, dan Mes Hilgers. Eliano Rangers misalnya, ia lebih memilih mengunggah foto sang kakak Tijani Rangers mengangkat trofi Piala Super Italia 2024 ketimbang mengucapkan terima kasih kepada Sintayong. Gimana menurut kalian guys? Inilah yang kita tahu serba sedikit tentang kenapanya STY dipecat ya. Nampak di sini pemain-pemain diaspora Indonesia ini mereka tidak suka dengan taktik yang diterapkan oleh Sintayong ya. Ketika bertemu dengan Bahrain dan terakhir sekali ketika bertemu dengan China. Tetapi pemain ketika di lapangan yang kita nampak, mereka ini sangat kompak dengan STY ya, dengan pelatih. Tidak menyangka ya, di belakang baru tahu rupa-rupanya ada perkara yang tidak kita ketahui. Maksudnya perkara yang berlaku di belakang kita. Ternyata ramai pemain-pemain diaspora Indonesia ini tidak suka dengan taktik yang diterapkan oleh STY ketika bertemu dengan Bahrain dan China. Dan ini yang membuatkan Indonesia bisa imbang dengan Bahrain dan juga kalah dengan China kemarin 1-2. Tetapi dengan Bahrain itu sebenarnya bagi saya sudah menang sebenarnya Indonesia ketika itu ya. Tetapi kita tahu kemenangan Indonesia ketika bertemu dengan Bahrain itu adalah dirampok oleh iaitu wasit. Dan ketika bertemu dengan China, mungkin di situ sebabnya yang lebih nampak lagi yang mana hubungan antara STY dengan pemain diaspora sudah tidak bagus. Cuma kita saja yang tidak tahu ya, kerana kita ini sebagai penonton yang di luar yang tidak pernah masuk ke kamar gantian, pasti kita tidak tahu apa yang masalah berlaku pada pemain dan pelatih. Tetapi bagi saya guys, ini pendapat jujur daripada saya. Kalau saya sebagai seorang pemain untuk di bawah pelatih, saya akan mengikut kata pelatih saya. Walau bagaimanapun taktik dia, kita harus ikut kata pelatih. Kerana pelatih itulah yang mencorak permainan kita. Kita hanya jalankan tugas kita sahaja ya. Kita tidak perlu untuk menolak apa yang dikatakan oleh pelatih ya. Pelatih ni seumpama sebuah kapal yang dikemudi oleh kaptennya guys. Kalau kapten kapal itu tidak pandai mengemudi ketika ribut, ketika ombak besar, maka kapal itu akan karam. Itulah sebenarnya pelatih di dalam sepak bola ya. Jadi kita sebagai pemain seharusnya kita mendengar kata pelatih ya, bukan pelatih mendengar kata pemain. Terbalik ya. 6 pemain keturunan yang tidak ucapkan salam perpisahan kepada Sintayong. Tercatat ada 6 pemain keturunan di skuad timnas Indonesia yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Sintayong di Instagram. Apakah beberapa nama di bawah ini tidak mengunggah salam perpisahan di Instagram karena terlibat konflik dengan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus China pada Oktober lalu? Ya, sudah bukan rahasia lagi bahwa Shin Tae-yong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik sejumlah pemain kelar laga melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Akibatnya Shin Tae-yong menurunkan formasi di luar nalar saat timnas Indonesia menghadapi China 5 hari kemudian. Berikut 6 pemain keturunan yang tidak ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram dikutip dari Oke Bola. Elkan Bagot, Shane Patinama, Eliano Rangers, Calvin Verdong, Sandy Walsh, dan yang terakhir Mes Hilgers. Gua kira tersadarkan keinginan PSSI untuk menyingkirkan Sintayong sebenarnya indikasinya sudah terdengar sejak lama dari mulai perpanjangan kontrak Sintayong yang sempat diundur-undur terus. Target yang makin kesini makin sering gak masuk akal dan berubah-berubah. Salah satu contoh target adalah lolos semifinal Piala Asia U23 kemarin dan berhasil dicapai sama Sintayong. Ditambah makin kesini target tuh makin seenak jidat aja. Masuknya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3, target
target kita di awal itu sebenarnya peringkat 4 dan masuk lewat ronde keempat untuk Piala Dunia 2026. Dan sekarang Luar biasa. resolusi 2025 dari PSSI adalah masuk Piala Dunia buat Indonesia adalah harga mati. Kemarin siang jam Iya. 12 resmi Sintayong dipecat sama PSSI sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia. Memecat Sintayong di tengah tingginya kepercayaan publik terhadap beliau ini bisa Benar. menjadi blunder besar bagi Pak Erick Thohir ataupun PSSI. Dan tepat kemarin Benar, sore guys. di hari yang sama Fabrizio Romano mengumumkan Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru. Patrick Kluivert ini akan dikontrak selama 2 tahun dan perpanjangan 2 tahun sebagai nakoda kepala Timnas Indonesia. Dan alasan dipilihnya Patrick Kluivert yang gue denger adalah karena dia satu-satunya orang yang datang untuk proses interview di tanggal 25 Desember atau pas hari Natal. Dan kalau mau jujur-jujuran aja ya, dari banyaknya pelatih Belanda seperti Erik ten Hag, Louis van Gaal, nggak pernah sedikit pun terlintas di parameter kepala gue Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih Timnas Iya. Indonesia. Ya guys, ya seharusnya ada lagi banyak pelatih-pelatih yang lebih baik lagi ya di Belanda itu ya. Salah satunya Erik ten Hag guys ya. Walaupun kita nampak di dalam Manchester United Erik ten Hag ini kurang performanya, tetapi sebenarnya bagi saya Erik ten Hag tu bagus ya. Bagus bagi saya. Cuma pemain-pemain MU saja yang bagi saya ada kurang dikit guys. Walaupun saya ni peminat setia MU guys, Manchester United. Saya tidak mahu menjatuhkan Manchester United lebih-lebih kerana saya adalah pendukung berat Manchester United. Di situ. Tetapi kita lihat Erik ten Hag tu adalah salah satu kandidat yang benar-benar cocok kalau untuk timnas Indonesia guys ya. Tetapi mungkin harganya agak mahal. Kita tidak tahulah sebab apa lah. Jadi katanya ditunjuk sekarang ini adalah iaitu Kluivert ya sebagai pengganti Sintayong guys ya. Apa yang kita harapkan siapa pun pelatih selepas ini mengganti Sintayong guys, kita harapkan pelatih ini lebih bagus daripada Sintayong. Bukan saya katakan Sintayong tidak bagus. Sintayong sudah sangat bagus. Kenapa saya kata Sintayong sudah sangat bagus? Sintayong lah yang membawa U23 di Piala Asia kemarin sampai lolos ke 4 besar semifinal guys di Piala Asia. Ini adalah salah satu sejarah yang diciptakan oleh Indonesia ya. Tidak pernah lagi sebelum ini. Di bawah STY lah terlihatnya bagaimana timnas Indonesia sampai lolos ke semifinal U23 di Piala Asia. Dan kita lihat jauhnya perginya lagi Indonesia senior, kita lihat sekarang ini sampai ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Di mana lagi kita lihat keburukan dan kelemahan STY itu guys. Mungkin kita nampak STY ini tidak pernah menghadiahkan satu piala pun untuk timnas Indonesia, tetapi kita lihat prestasi yang diberikannya sangat jauh guys. Kalau dulu kita pernah nampak iaitu Thailand dan Vietnam pernah pergi ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi mereka hanya mendapat 3 poin dan 4 poin. Tetapi berbeza dengan Indonesia, 6 poin guys. Ini adalah salah satu mata yang sangat tinggi untuk negara ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Apa lagi yang kurang? Dan seperti yang dikatakan oleh Jion Bol ini, memang benar guys, ketika STY sedang terbang tinggi bersama dengan Garuda, tiba-tiba guys terdengar kabar yang tidak enak oleh kita supporter Indonesia ya. Itu yang membuatkan kita rasa sangat sedih apa yang sudah berlaku. Sintayong dipecat, anaknya spill kelakuan PSSI. Jadi gini, abis 5 tahun yang indah, PSSI resmi mencat Sintayong pas 6 Januari. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bilang keputusan besar ini diambil habis evaluasi soal performa timnas di berbagai level. Doi nambahin kalau pelatih baru bakal sampai di Indonesia 11 Januari nanti. Sebelumnya, pemecatan ini udah dikasih tanda sama staf dan pemain, kayak JJ dan Justin Hubner yang ikutan posting di media sosial masing-masing. STY sendiri mulai debut ngelatih Indonesia pas 2021 lawan Oman. Meski harus berakhir dengan kekalahan, tapi meskipun awalnya gak mulus, STY belakangan berhasil memecahkan berbagai rekor buat timnas Indonesia. Mulai dari medali SEA Games, lolos Piala Asia 2027, naikin peringkat Indonesia di FIFA, sampai ngalahin negaranya sendiri, Korea Selatan, pas Piala Asia U23 tahun lalu. Paling epic sih, tembus ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal udah banyak prestasinya gini, kenapa masih dipecat ya? Masa cuma gara-gara kalah di event yang gak masuk kalender FIFA sih? Terus udah gitu, anak STY, Shin Jae-won yang jadi gelandang buat Songnam FC nge-spill gosip di kolom komentar PSSI ini. Doi bilang punya banyak bahan soal gimana PSSI memperlakukan ayahnya sepanjang 5 tahun. Tapi Doi milih diem aja. Bongkar aja bongkar, biar seru bang. Menurut lo gimana ya Ramania?
Okey guys, banyak prestasi yang diberikan oleh STY untuk timnas Indonesia, dan sebelum ini kita tahu timnas Indonesia memang sudah dikenali di seluruh dunia juga. Tetapi prestasi yang sangat baik, prestasi yang gemilang adalah ketika di bawah pimpinan STY guys. Kenapa? Kita lihat ya, betapa banyaknya jasa STY kepada timnas Indonesia ini. Sedikit masalah yang berlaku antara hubungan STY dengan pemain diaspora saja, langsung STY dipecat guys. Itu yang membuat sedih buat kita semua ya. Buat saya kalau dipertahankan ini saya pelatih setuju. Malaysia nih. Tapi kalau dipecat harus berpikir 2 kali apakah tindakan ini akan memastikan Sinteyong akan memastikan pelatih baru udah jelas dan pasti boleh lolos ke 2026. Karena falsafah sepak bolanya itu kalau kita lihat sistem bermain di timnas Indonesia itu kurang lebih mirip sesuai apa yang berlaku di timnas senior. Jadi buat saya bukan tidak bersetuju. Saya bersetuju kalau memang calon yang mau digantikan itu bisa memastikan. Sedangkan kita sudah kasih target. Kalau saya mau pecat Sinteyong di 2027. Kalau dia nggak bisa dapat ranking FIFA 80 atau 90 di bawah 100, ya dia gagal. Sementara ini dia sukses. Nah, kita tidak, macam saya kata, kita tidak bisa menahan nafsu, impian, dan harapan. Seluruh, termasuk Greg juga, harapannya mesti lolos. Kalau nggak lolos, Greg juga akan kecewa sebagai orang Indonesia. Tapi, kita juga harus realistik, karena saya yakin timnas ini, kalaupun gagal di 2026, dan dipupuk baik-baik, dijaga konsistennya, 2030, itu udah pasti. Tapi, doa saya tetap sebagai orang yang sudah bekerja di Liga Indonesia sepak bola ini 17 tahun, saya mau melihat Indonesia lolos di 2026. Pelatih ini saya kembali, buat saya tidak bersetuju, tapi saya kembalikan kepada komuniti sepak bola Indonesia untuk memilih mau pecat dia sekarang atau mau ganti sekarang, itu kan hak komuniti dan hak PSSI. Tapi ditanya pendapat saya, wajarlah kita tunggu hasil 2026 nih. Dan 2027, karena kita tidak boleh lari dari perjanjian. Kalau dipecat, dia harus bayar semua lah. Ya guys, memang benar ya. Kalau dipecat memang PSSI sangat kerugian besar ya. Sebenarnya tidak salah saya pernah dengar, tidak salah saya guys ya, hampir 20 juta ringgit Malaysia PSSI harus ganti untuk bayaran STY itu guys. Dan apa yang dikatakan oleh legenda Malaysia ini guys, ini mengatakan dia sudah lama di Indonesia, 17 tahun menjadi pelatih di Indonesia ya. Memang luar biasa ini orang guys. Saya sangat respect dengan orang ini, bapaknya. Jadi apa yang kita nampak, apa yang dikatakannya adalah benar juga. Jika benarlah STY mahu dipecat, pecatlah selepas STY itu gagal membawa Indonesia di bawah 100, maksudnya di tangga yang ke-90, di tangga yang ke-80 gagal, dan ataupun gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia, mungkin logik untuk dipecat. Tetapi sekarang ini prestasi STY itu sangat tinggi guys, sangat bagus. Seorang pelatih yang sangat bagus ketika sekarang ini tiba-tiba dipecat. Ini yang membuat kita rasa sangat kecewa ya. Tetapi apapun keputusan PSSI, kita terima sajalah. Apa keputusan Pak Erick sebagai ketua ketum, kita tahu mungkin dia tahu apa yang ia lakukan sebagai ketua ketum ya. Apa yang dilakukan oleh PSSI ini kita harus terima seadanya lah. Itu bagi pendapat kita semua dan bagi pendapat diri saya sendiri. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, katanya pemecatan Sintayong ataupun STY daripada posisi pelatih timnas Indonesia oleh PSSI telah menimbulkan berbagai spekulasi ya, dan reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu isu yang mencuat adalah ketidakpuasan iaitu sejumlah pemain diaspora dan pemain keturunan terhadap taktik yang diterapkan oleh STY, khususnya saat pertandingan melawan China kemarin guys. Jadi menurut laporan, beberapa pemain merasa bahawa strategi yang diterapkan oleh STY tidak sesuai dengan gaya bermain mereka. Jadi sehingga menimbulkan ketegangan internal dalam tim. Meskipun demikian,
PSSI secara rasmi menyatakan bahawa alasan pemecatan STY lebih disebabkan oleh kebutuhan akan iaitu kepemimpinan yang lebih kuat dan komunikasi yang lebih baik dalam tim. Itu kata oleh PSSI, disebabkan itu pemecatan STY itu. Jadi keputusan untuk mengakhiri kontrak STY guys sebelum masa berakhirnya pada 2027 mengharuskan katanya PSSI membayar kompensasi ataupun kompensasi maaf saya salah sebut tadi yang tidak sedikit mencapai miliaran rupiah guys. Beberapa sumber memperkirakan nilai kompensasi tersebut, misalnya Fikiran Rakyat menyebutkan bahawa PSSI harus membayar sekitar 70,8 miliar rupiah guys. Banyak tu guys kepada STY sebagai kompensasi pemutusan kontrak. Memang luar biasa, sangat banyak tu guys. Sangat banyak bagi saya kerana apa? Jika ditukar kepada wang Malaysia lebih kurang hampir 20 juta ringgit. Itulah nilainya, dan kerana hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan supporter mengenai dampak finansial dan keputusan strategis PSSI. Jadi sebagai pengganti, kita nampak PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert mantan pemain Barcelona dan AC Milan asal Belanda sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dan penunjukan ini menimbulkan keraguan di kalangan supporter yang menanyakan apakah Kluivert mampu membawa prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan STY. Itu yang ditanyakan oleh supporter, dan mengingat tantangan adaptasi dan waktu persiapan yang sangat singkat. Benar guys, hanya 2 bulan saja lagi Indonesia akan bertemu dengan Australia dan bertemu dengan iaitu Bahrain meskipun demikian, sebagai pendukung setia kita harus terus memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia dalam situasi apapun sekali Jadi harapnya dengan kepimpinan baru timnas dapat meraih prestasi yang lebih gemilang di masa yang akan mendatang. Itu yang kita bisa doakan untuk timnas Indonesia Jadi bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.